Ya, teman-teman, kembali lagi dengan saya Wayan Suprianta. Nah, hari ini saya mau bercerita tentang biografi singkat dari Pak Chairul Tanjung. Profesor Dr. Haji Chairul Tanjung MBA lahir tanggal 18 Juni 1962. Dia adalah pengusaha asal Indonesia. Chairul Tanjung memulai bisnisnya ketika ia kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Sempat jatuh bangun, akhirnya ia sukses membangun bisnisnya. Kini perusahaan konglomerasi miliknya Citicorp menjadi sebuah perusahaan yang membawahi beberapa anak perusahaan seperti Transcorp, Mega Bank, dan City Global Resort. Saat ini Chairul Tanjung juga menjadi jajaran direksi beberapa perusahaan, yaitu Pariarti Sindutama, Citicorp, dan para rekan Investama. Chairul Tanjung lahir di Jakarta dari pasangan Abdul Ghaffar Tanjung dan Halimah. Ayahnya adalah seorang wartawan pada Orde Lama yang menerbitkan surat kabar Beroplah Kecil. Sedangkan ibunya merupakan seorang ibu rumah tangga. Ayah Chairul Tanjung berasal dari perantauan Minangkabau yang besar di Sibolga, Sumatera Utara. Sedangkan ibunya dari Cibadak, Jawa Barat. Chairul berada dalam keluarga bersama 6 saudara lainnya. Ketika Orde Baru, usaha ayahnya dipaksa tutup karena berseberangan secara politik dengan penguasa saat itu. Keadaan ini memaksa orang tuanya menjual rumah dan mereka tinggal di kamar losmen yang sempit. Selepas menyelesaikan sekolahnya di SMA Negeri 1 Jakarta pada tahun 1981, Chairul masuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia dan lulus tahun 1987. Ketika kuliah, inilah ia mulai masuk dunia bisnis dan juga mendapatkan penghargaan sebagai mahasiswa teladan tingkat nasional tahun 84 sampai 1985. Demi memenuhi kebutuhan kuliah, ia berjualan buku kuliah, kaos, dan fotokopi di kampus. Chairul juga pernah mendirikan sebuah toko peralatan kedokteran dan laboratorium di Bilangan Senin, Jakarta Pusat, namun bangkrut. Selepas kuliah, Chairul mendirikan PT Pariarti Sindutama bersama 3 rekannya pada tahun 1987. Bermodal awal 150 juta dari Bank Exim, mereka memproduksi sepatu anak-anak untuk ekspor. Keberuntungan berpihak padanya karena perusahaan tersebut langsung mendapat pesanan 160.000 pasang sepatu dari Italia. Akan tetapi karena perbedaan visi tentang ekspansi usaha, Chairul memilih pisah dan mendirikan usaha sendiri.
Kepiawaiannya membangun jaringan dan sebagai pengusaha membuat bisnisnya semakin berkembang, mengarahkan usahanya ke konglomerasi. Hairul mereposisikan dirinya ke 3 bisnis inti: keuangan, properti, dan multimedia. Di bidang keuangan, ia mengambil alih Bank Karman yang kini bernama Bank Mega. Ia menamakan perusahaan tersebut dengan Para Group. Di bawah Para Group, Hairul memiliki sejumlah perusahaan di bidang finansial, antara lain asuransi umum Mega, asuransi jiwa Mega Life, Para Multifinance, Bank Mega, Mega Capital Indonesia, Bank Mega Syariah, dan Bank Mega Finance. Sementara di bidang properti dan investasi, perusahaan tersebut membawahi Para Bandung Propertindo, Para Bali Propertindo, Batam Indah Investindo, dan Mega Indah Propertindo. Di bidang penyiaran dan multimedia, Para Group memiliki Trans TV, Trans 7, Mahagagaya Perdana, Trans Fashion, Trans Lifestyle, dan Trans Studio. Khusus di bisnis properti, Para Group memiliki Bandung Super Mall. Mall seluas 3 hektar ini menghabiskan dana 99 miliar rupiah. Para Group meluncurkan Bandung Super Mall sebagai sentra bisnis distrik pada tahun 1999. Sementara di bidang investasi pada awal 2010, Para Group mulai melalui anak perusahaannya Transcorp membeli sebagian besar saham Carrefour Indonesia, yakni sejumlah 40%. Pembelian saham Carrefour ini ditandatangani pada tanggal 12 Maret 2010 di Prancis. Pada tahun 2010, majalah ternama Forbes menempatkan Hairul sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Ia berada di urutan ke-937 dengan total kekayaan mencapai $1 miliar. Satu tahun kemudian, menurut Forbes, kekayaan Hairul telah meningkat lebih dari 2 kali lipat, yakni dengan total kekayaan $2,1 miliar. Tahun 2014, Hairul memiliki kekayaan sebesar $4 miliar dan termasuk orang terkaya nomor 375 dunia. Pada tanggal 1 Desember 2011, Hairul Tanjung meresmikan perubahan Para Group menjadi City Corp. City Corp terdiri dari 3 perusahaan subholding, Mega Corp, Transcorp, dan City Global, yang meliputi layanan finansial, media, retail, gaya hidup, hiburan, dan sumber daya alam. Hairul menyatakan bahwa dalam membangun bisnis, mengembangkan jaringan adalah penting. Selain itu, memiliki rekan yang baik sangat diperlukan. Membangun relasi pun bukan hanya kepada perusahaan yang sudah ternama, tetapi juga pada yang belum terkenal sekalipun. Bagi Hairul Tanjung, pertemanan yang baik akan membantu proses berkembangnya bisnis yang dikerjakan.
ketika bisnis pada kondisi tidak bagus atau sepi pelanggan, maka jejaring bisa diandalkan. Bagi Chairul Tanjung, bahkan berteman dengan petugas pengantar surat pun adalah penting. Pada tanggal 16 Mei 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Chairul Tanjung sebagai Menko Perekonomian. Ia menggantikan Hatta Rajasa yang telah resmi mengundurkan diri. Saya telah mengambil kesimpulan untuk mengangkat saudara Chairul Tanjung sebagai Menko Perekonomian yang baru, kata SBY di Komplek Istana Kepresidenan di Jakarta. Pelantikan Chairul Tanjung dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara tanggal 19 Mei 2014 berdasarkan keputusan Presiden nomor 41 tahun 2014. Pada tanggal 18 April 2015, Chairul Tanjung dikukuhkan sebagai guru besar bidang ilmu kewirausaha Universitas Airlangga, Surabaya. Pengukuhan tersebut dilakukan di ruang Garuda Mukti, Gedung Rektorat Kampus C Unair. Ia menjadi guru besar ke-438 Unair. Ya, sekian biografi singkat dari Pak Chairul Tanjung. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga beliau selalu sehat, panjang umur, dan makin sukses bisnisnya. Biar selalu bisa membangun bangsa Indonesia ini. Terima kasih. See you at the top. Sampai ketemu di puncak. Top.